Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentator yang bernama Raja Sedewa akan menjelaskan tentang strategi penelitian dalam digital jurnalis. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu metode penelitian dalam jurnalis. Nah, metode penelitian dalam jurnalis itu ada dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua metode ini. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif itu apa sih? Jadi, metode kualitatif adalah penelitian yang menggali makna fenomena sosial melalui analisis deskriptif. Sedangkan metode kuantitatif adalah penelitian yang mengukur fenomena dengan data, numerik, dan analisis statis. Jadi itu dia dua metode dari penelitian digital jurnalis. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tantangan dalam penelitian digital jurnalis. Nah, tantangan dalam digital jurnalis itu penelitian digital jurnalis itu apa sih? Nah, jadi yang pertama, perubahan teknologi yang cepat, yang dimana sekarang kita ketahui bahwasanya teknologi semakin hari semakin canggih. Jadi itu dia tantangannya. Dan yang kedua, akses data yang terbatas. Walaupun kita sudah memiliki internet yang cepat ataupun teknologi yang bagus, itu masih ada beberapa data yang tidak bisa diakses. Itu dia. Dan yang terakhir, validitas informasi. Nah, validitas informasi ini kita tidak bisa memvaliditas, maksudnya validitas informasi itu ialah informasinya benar-benar atau yang real, de facto, atau yang benar-benar faktanya, gitu, tidak hoax. Nah, seperti itu. Kita masuk ke yang selanjutnya. Kita di sini pemilihan metode yang tepat. Nah, beberapa metode tadi itu tidak semuanya bisa digunakan. Jadi ada beberapa. Itu seperti jika ingin memahami pola konsumsi berita digital, kita pakai menggunakan metode kuantitatif, yaitu survei, big data, analytics. Itu dia. Dan jika ingin menganalisis proses produksi berita digital, kita menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan etnografi digital. Terus kalau jika ingin mengkaji narasi dalam berita digital, kita itu harus analisis wacana dan analisis konten. Itu dia. Dan pembahasan selanjutnya itu penggunaan teknologi dalam penelitian. Ada beberapa teknologi ya dalam penelitian itu, seperti Google Trends, media monitoring, AI-based analytics. Itu dia. Kalau Google Trends itu untuk melihat pola pencarian berita digital. Media monitoring tools seperti CrowdTangle dan Moldweather untuk menganalisis penyebaran berita. Yang selanjutnya, implikasi penelitian digital jurnalis. Implikasi di sini ada implikasi bagi industri media dan implikasi bagi kebijakan publik. Nah, bagi industri media itu mendorong media untuk lebih adaptif terhadap tren konsumsi berita digital. Nah, itu dia. Dan membantu perusahaan media merancang strategi distribusi berita yang lebih efektif. Sedangkan implikasi bagi kebijakan publik itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan literasi digital. Itu dia. Dalam literasi digital. Selanjutnya itu rekomendasi penelitian lanjutan. Nah, itu seperti dampak terhadap kepercayaan publik dalam jurnalisme, terus strategi media dalam menangkal hoax dan misinformasi, peran media sosial dalam jurnalisme digital di era post-truth, kayak gitu. Dan kesimpulannya kita telah sampai, yaitu penelitian dalam digital jurnalisme memerlukan strategi yang tepat dengan metode yang sesuai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya bisa digunakan metode kuantitatif, tidak semuanya bisa digunakan metode kualitatif. Dia ada beberapa hal yang bisa dipakai, ada yang tidak. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu, terutama bagi saya dan yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.